Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para bini sepuh, saha haji sepuh, para soleh, para kiai, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Anang Aminuddin beserta keluarga besarnya selaku pengasuh pondok pesantren At-Tadhkir yang ada di wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Nur Huda selaku koordinator At-Tadhkir yang ada di Purwodadi. Wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Khalifuddin Al-Shah selaku ketua yayasan At-Tadhkir yang ada di Kaliaren. Wabil khusus al-mukarramun para ustadz, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batinnya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan para hadirin hadirat, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan yang di para panitia, para santriwan santriwati, mudah-mudahan selalu mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang mampu merubah pribadi menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahman dan rahimnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada detik ini, saat ini juga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kemauan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat untuk pribadi, keluarga, dan orang sekitar kita. Amin Allahumma amin. Sholawat seiring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mampu mengikuti tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita membuka kembali, mengingat kembali apa yang telah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Ya Pak ya, peninggalan Nabi itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam
isinya firman Allah yang telah disampaikan ke baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril selama 22 tahun lebih 2 bulan lebih 2 hari di Gua Hira sampai beliau wafat, ya. 22 tahun lebih 2 bulan lebih 2 hari. Al-Quran adalah petunjuk Allah, pedoman hidup, isinya perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, akidah, akhlak, kisah-kisah Nabi zaman dahulu, kisah-kisah umat zaman dahulu. Al-Quran terbagi dari 30 juz. Dari 30 juz itu terdiri dari 114 surat, dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Dari 114 terdiri dari 6.236 ayat, ya. Dari 114 terdiri dari 6.236 ayat. Itu Al-Quran. Kalau hadis Nabi adalah segala sesuatu yang sumbernya dari baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita kembali ke Al-Quran. Halo Pak, semangat ya, luar biasa. Dari 114 surat, dari mulai suratul Fatihah sampai suratul An-Nas, itu bisa diringkas, bisa diperas menjadi satu surat, yaitu suratul Fatihah, yang banyaknya ada 7 ayat. Dari 7 ayat itu bisa diringkas, diperas lagi menjadi satu ayat, yaitu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dari satu ayat lagi bisa diringkas lagi, diperas lagi menjadi satu huruf, yaitu ba-nya lafaz Bismillah, ya, ba-nya lafaz Bismillah. Begitu pentingnya suratul Fatihah. Kalau kita mengerjakan sholat, melakukan sholat tanpa membaca suratul Fatihah, sholat kita tidak sah. Itu suratul Fatihah. Al-Fatihah adalah alat untuk membuka hijab antara hamba Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Fatihah adalah alat untuk membuka hijab antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu Bapak-bapak? Karena Allah itu maha dekat, tapi selama ini kita belum bisa merasakan kedekatan Allah, ya Pak ya. Tapi selama ini kita belum bisa merasakan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat bukan berarti jarak Bapak Ibu. Dekatnya Allah karena kita semua dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jantung kita bisa bergerak karena Allah yang menggerakkan. Kita bisa bernapas karena Allah memberi napas. Di saat kita tidur, jantung kita masih tetap bergerak. Di saat tidur kita masih bisa bernapas. Itu artinya sebagai bukti
wujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira nak jantungnya kula lan panjenengan sedaya istirahat sebentar geger Pak nih. Istirahat 1 menit saja. Masalah nggih? Masalah. Ya Allah, nikmatnya Pak. Jadi Al-Fatihah adalah alat untuk membuka jati diri kita yang sebenarnya. Ya. Al-Fatihah adalah alat untuk membuka jati diri kita yang sebenarnya. Mengapa begitu Bapak? Karena dulu waktu kita masih dalam kandungan ibu kita masing-masing, pada saat itu umur kita baru 4 bulan, roh kita sudah mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita sudah mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Roh kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu menjawab, inggih Gusti, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahidna, kami menyaksikan ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Bapak-bapak masih ingat kira-kira? Pak, Ibu, boten ingat. Subhanallah. Maka Al-Fatihah alat untuk membuka jati diri kita yang sebenarnya. Untuk itu saudaraku, suratul Fatihah adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibuka, dibaca, dipahami, dijalankan dengan baik dan benar. Bismillah. Baknya lafaz Fatihah itu bisa diartikan babun. Ya Pak ya. Baknya lafaz bismillah bisa diartikan babun, yaitu pintu. Pintu untuk masuk kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu untuk mengenal Allah. Pintu untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Cuman posisi pintu ini masih dalam keadaan terkunci. Harus ada kuncinya, nggih. Semangat Pak. Baknya lafaz bismillah bisa diartikan Baitullah, yaitu rumah Allah. Baitullah itu ada 2 Bapak-bapak. Yang pertama, Baitullah itu ada di kota Makkah, di dalam Masjidil Haram. Yang kedua adalah Baitullah ada di dalam diri kita, yaitu di bawah dada sebelah kiri, yaitu hati kulolan panjenengan sedaya, itu dinamakan Baitullah. Karena hati ini adalah tempat untuk mengingat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini tempat untuk merasakan kebesaran, keagungan, kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini tempat untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Ibu nggih? Baitullah. Kalau hati kita semua sudah menjadi Baitullah, kita akan menemukan sin. Ya, kita akan menemukan sin. Sin singkatan dari kata Yasin. Ya, Yasin, ya Sayyidal Mursalin, yaitu bendarane para bendarane para utusan. Ya, Yasin, ya Sayyidal Mursalin, yaitu bendarane para utusan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah
para soleh dan para guru-guru kita. Untuk itu Bapak Ibu, sering-seringlah kita berdoa agar kita semua ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah, dengan para soleh, dengan para guru-guru kita, dan kita diberi kemampuan untuk menggabungkan roh rasa kita dengan roh rasa Rasulullah, dengan roh rasa para soleh, dengan roh rasa para guru-guru kita semuanya. Ya Pak ya. Kalau kita sudah mampu untuk menggabungkan roh rasa kita dengan Rasulullah, dengan para soleh, dengan para guru-guru kita, kita akan menemukan mim bismi, yaitu ma'rifatullah. Ibu-ibu pelan-pelan ya, bapak-bapak ya, kita akan menemukan mim, yaitu ma'rifatullah. Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sampai tujuan hidup kita, yaitu Allahur Rahmanur Rahim. Kita akan sampai ke sifatnya Dia, sifatnya Dia menjadi sifat kita. Halo? Ya. Kita tidak bisa merasakan pahitnya kopi apabila kita tidak pernah meminumnya. Ya. Kita tidak bisa merasakan panasnya api apabila kita tidak pernah menyentuhnya. Kita tidak bisa merasakan sejuknya air apabila kita tidak pernah menyentuhnya. Begitu juga kita tidak bisa merasakan Allah dari tulisan Allah, dari lafaz Allah. Kita bisa merasakan Allah dari Allah itu sendiri. Bingung nggak Pak? Alhamdulillah. Baru kita alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji milik Allah semata. Kalau kita semua sudah menghaturkan, sudah mengikrarkan segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pemberian yang aku lakukan kecuali Engkau ya Rabb. Tidak ada pertolongan yang aku lakukan kepada orang lain kecuali Engkau yang menolong ya Rabb. Tidak ada kebaikan yang aku lakukan kecuali Engkau ya Rabb yang maha baik. Ya Pak ya. Habis semua perasaan diri kita merasa berjasa, merasa memberi, merasa menolong dan lain sebagainya, baru kita bisa merasakan alhamdulillahi alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai kehendak. Allah adalah keberadaan. Allah adalah kehadiran. Jadi tidak ada ruang dan waktu tanpa keberadaannya, tanpa kehadirannya. Ya Pak ya. Semua peristiwa terjadi di dunia ini terjadi karena kehendaknya, karena kehadirannya, karena keberadaannya. Kita tidak bisa menolak apapun yang terjadi, karena terjadi karena kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur ngantuk mboten masalah Pak nggih. Sing penting gelem mangkat ngaji. Untuk itu saudaraku, mari kita belajar untuk peduli,
Mari kita belajar untuk menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua, entah itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ya Pak ya, kita harus belajar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, entah itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Dan kita belajar peduli, memberi maaf kepada orang lain, belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Coba Bapak Ibu kita praktekkan 1 jam dulu Bapak Ibu, kita praktek ya, dengarkan nih, perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan, tolong perhatikan ya. Coba kita praktekkan 1 jam dulu Bapak Ibu. Kita tidak berkeluh kesah, tidak sedih tentang masa lalu kita, tidak takut, tidak khawatir tentang masa depan kita ya. Kita ganti dengan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cukup, rasa berkelebihan, bahagia, tenang, memaafkan. 1 jam dulu kita belajar itu Bu ya Pak, belajar 1 jam dulu. Kalau 1 jam sudah mampu untuk melewati 2 jam, 2 jam sudah mampu untuk melewati semuanya, kita coba 3 jam ya. 3 jam sudah mampu untuk melewati, coba 1 hari 1 malam Bapak Ibu. 1 hari 1 malam sudah mampu untuk melewati, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Hidup ini akan menakjubkan Bapak Ibu ya. Hidup ini akan menakjubkan, dahsyat sekali. Berkah Allah akan diturunkan kepada kita semua. La azidannakum, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat kita. Bapak-bapak sampai di sini paham? Ibu-ibu, alhamdulillah ya. Kira-kira berat nggak Bapak Ibu? Tidak, ringan. Hah? Alhamdulillah. Ibu-ibu berat nggak? Nggak berkeluh kesah? Oh berat. Oh betul. Yang menjadikan berat adalah pikiran kita Bapak Ibu. Pikiran kita menolak dari hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Pikiran kita selalu menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita ya Pak ya. Yang menjadikan berat adalah pikiran kita menolak. Bapak-bapak masih ingat kisahnya iblis? Apa? Iblis itu hamba Allah yang patuh. Iblis itu hamba Allah yang alim, yang pandai ya. Bahkan Azazil itu pernah menjadi pemimpinnya para malaikat. Itu iblis Pak. Tapi begitu iblis menolak kehadiran Nabi Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya iblis menjadi ingkar, menjadi kafir, menjadi tertutup, sehingga iblis masuk dalam neraka. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, entah itu disadari atau tidak disadari. Kalau kita menolak anugerah Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, secara tidak sadar kita di dalam neraka Bapak Ibu. Kita jangan pikir neraka yang jauh, saat ini Bapak Ibu. Jadi yang membuat neraka adalah diri kita sendiri. Jadi iblis itu manggone neng tembi Pak, teng pikirane kula panjenengan sedaya.
di sini? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita menginjak Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mari Bapak Ibu kita semuanya, hidup kita penuhi dengan kasih sayang, menebarkan Ar-Rahmanu Ar-Rahim, mencintai sesama makhluk, mencintai sesama manusia, mencintai alam sekitar kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dari bangun tidur kita, ya. Dari kita bangun tidur, kita duduk sebentar, kita sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sapa istri dan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan cara bangunkan mereka, ajak mereka untuk sholat subuh berjamaah, membaca Quran, berzikir sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sampun dereng ngoten niku, Pak? Sampun. Sampun orang dipuji kok sampun. Sampun dereng, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu dibangun ke Bapak diajak jamaah sholat subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sapa tempat tidur kita sapa dalam rumah, halaman rumah dengan penuh kasih sayang, dengan cara kita membersihkan, menertibkan, menetapkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga kelihatan indah dan baik. Kita sapa tumbuh-tumbuhan kita, pohon-pohon kita dengan penuh kasih sayang, dengan cara memupuk, menyirami sehingga tumbuh-tumbuhan kita kelihatan sehat dan segar, sehingga bisa mengeluarkan oksigen untuk manusia. Alhamdulillah, ya. Kita sapa tetangga kita dimanapun kita berada, ketemu siapapun kita harus menebarkan Ar-Rahmanu Ar-Rahim dengan penuh kasih sayang, dengan cara menghormati, menghargai mereka. Ya Pak ya. Kita akhiri hidup kita dengan penuh rasa syukur kita. Kita tutup dengan sholat taubatan nasuka, sholat disyukurin nikmat. Maksud kami kita akhiri hidup kita adalah mau tidur Bapak Ibu ya. Kita akhiri hidup kita dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan sholat taubatan nasuka, dengan sholat disyukurin nikmat. Ibu nggih, kira-kira nak misalkan hasilnya bapak-bapak satu hari tidak sesuai rencana, bersyukur boten Bu? Hah? Harus bersyukur itu, ya. Sing biasanya satu seket itu misal itu 5 pun bapak ibu-ibu. Apa? Aduh kono. Aduh Gusti. Ya. Harus bahagia, kita harus bersyukur ibu-ibu. Apapun hasilnya laki-laki harus kita terima dengan senang hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang mengaku-ngaku orang itu bertauhid, ya, orang itu beragama, orang itu berketuhanan yang Maha Esa, tapi hidupnya banyak konflik, hidupnya sering membuat masalah, membuat kegaduhan, membuat kerusakan di muka bumi ini.
membuat kerusakan aturan pemerintah, membuat kerusakan aturan pendidikan, agama dan lain sebagainya. Kalau orang seperti ini saya tidak yakin kalau dia beragama. Ya Pak ya, saya tidak yakin kalau orang itu berketuhanan. Saya tidak yakin kalau orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncaknya orang bertauhid, puncaknya orang beragama, puncaknya orang berketuhanan adalah menjalankan syariatul Islam. Ya Pak ya, jadi peduli, memberi maaf, mengendalikan hawa nafsu, yaitu menjalin hubungan yang baik sesama manusia, sesama makhluk hidup, mencintai alam sekitar kita. Itu puncaknya orang beragama, puncaknya orang berketuhanan yang Maha Esa, puncaknya orang bertauhid. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak diunjuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita menginjak Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, ya. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hanya Engkau ya Rabb yang berhak menilai, hanya Engkau ya Rabb yang berhak menyalahkan, mengadili, menghukum. Hanya Engkau ya Rabb yang berhak menghukum kami. Ya. Kalau sudah begitu, kita akan terbebas dari kebiasaan-kebiasaan menilai orang lain, dari kebiasaan-kebiasaan menyalahkan, memojokkan orang lain, ya. Baru kita akan bisa menerima semua orang apa adanya. Ya Pak ya. Aja mung isane nyalahke nggih. Aja mung isane memojokkan, ya. Baru kita akan bisa menerima semua orang apa adanya. Ukur semua orang berdasarkan kemampuan orang itu. Jangan mengukur semua orang berdasarkan kemampuan kita, karena semua nanti akan menjadi salah alat ukurnya. Ngantuk Pak? Nggih. Sekedap malih Pak nggih. Nembe dugi Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah, ya. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Rabb kami mengabdi. Kita jalan ke barat, kita jalan ke timur, kita jalan ke selatan, ke utara, yang kita cari adalah ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, hanya semata-mata untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak Pak? Jadi jenengan pelaku ngetang, jenengan pelaku ngulon, jenengan pelaku ngidur ngalor, hanya semata-mata untuk mencari ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sing wujud apa? Syariatul Islam. Nggih, sing kelihatan apa? Syariatul Islam. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in,
Hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Pertolongan apa Bapak Ibu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang jelas, jalan kesadaran untuk menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya, ya, yaitu jalannya Rasulullah, jalannya Habibullah, jalannya para soleh, dan jalannya para guru-guru kita, ya, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, ini adalah sebuah doa Bapak Ibu, sebuah doa disertai dengan ikrar, disertai pula dengan bahasa ilahiyah, ya. Doa disertai dengan ikrar, disertai dengan bahasa ilahiyah, yaitu getar jiwanya, getar rasanya, akan mampu mengusir iblis dari jiwa dan raga kita, akan mampu membuat iblis lari tunggang langgang untuk meninggalkan jiwa dan raga kita, sehingga kita mampu membentuk karakter pribadi yang baik, mampu membentuk karakter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membentuk karakter menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti tidak lampai pun Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tidak lampai pun para soleh, mengikuti tidak lampai pun para guru kita. Nggih Pak nggih? Jadi nek wong berdoa tidak disertai dengan bahasa ilahiyah, tidak getar jiwanya, itu kurang Pak, ya. Hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah. Iblis tidak takut Pak. Takutnya iblis dengan getar jiwanya dengan bahasa ilahiyah, ya. Ada peribahasa 1 ton kata-kata lebih baik 1 on pengalaman beribadah. Segudang kata-kata dan pernyataan tidak bisa menggambarkan sebuah kebenaran. Ibu nggih? Berarti wong takwa itu perilaku, wong takwa itu tindakan Bapak Ibu, bukan kata-kata. Ya Pak ya? Amin. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk menemukan Rasulullah, menemukan Habibullah, menemukan para soleh, menemukan guru-guru kita, dan kita diberi kemampuan untuk menggabungkan roh rasa kita dengan roh rasa Rasulullah, dengan roh rasa para soleh, dengan roh rasa para guru-guru kita, sehingga kita akan sampai sehingga kita akan mengenal Allah, sehingga kita akan sampai tujuan hidup kita, yaitu Allahur Rahmanur Rahim. Kita akan sampai ke sifatnya dia menjadi sifat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.